jadi lebih panas. Panas air aja sudah kepanasan, apalagi panas yang lain masih ada yang lebih panas. Emang Rinda. apa yang panas? Ya banyak, kayak matahari. Tahu Matahari itu panas. panas sekali. Ini kan cuma 100 derajat, matahari 6.000 derajat Celcius, Rinda. Oh, Aduh. gitu toh. Iya, yuk kita keluar yuk. Ayo. Jadi matahari yang begitu panas. Panas sekali ya. Panasnya sampai 6.000 derajat Celcius ya. Ih, kok kita nggak gosong sih? Iya, kita jalan terus di bawah matahari, kita nggak pernah gosong ya, nggak pernah kebakar sedikit pun. Apa kak? Aku tahu Iya. aku. Kenapa? Lihat tahu kenapa kok nggak gosong? Karena ada atmosfer yang melindungi kita. Iya, karena ada atmosfer. Atmosfer itu apa? Apa kak? Angin, udara. Nah, atmosfer itu tidak kelihatan, tapi lapisan udara yang tebal sekali mengelilingi bumi kita. Jadi kita kayak diselimuti biar hangat, jadi nggak kepanasan. Nah, hebat ya Tuhan. Oh gitu ya kak. Satu lagi, karena matahari itu letaknya sangat jauh sekali dari bumi kita. Kalau dekat, wah ya gosong semua, bumi kebakar. Tapi karena jauh sekali. Kita jadi abu. Puji Tuhan ya, kalau kita diberikan matahari itu jauh sekali, tapi kita tetap bisa merasakan sinarnya, hangatnya. Iya kak. Ya, yuk kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan satu lagu, Matahari Bersinar Terang. Oke? Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, arum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk sama-sama. Ikutin kakak ya. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih kami masih kami masih boleh boleh ibadah ibadah pagi ini. pagi ini. Tolong kami Tolong kami mengikuti mengikuti ibadah ibadah sampai selesai. sampai selesai. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, saatnya kita senam ayat. Masih ingat minggu lalu dengan Kak Beto, siapa yang tidak pernah berubah? Yang selama-lamanya tidak berubah? Benar, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, apapun bisa berubah. Dari mana? Coba diingat-ingat. Ibrani. Yuk kita bersama-sama coba katakan sekali lagi ya, sambil diingat-ingat. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama.
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya, Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya Linda, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk pagi ini kita masih bisa ibadah. Ya Kak, syukur ya. Kita bersyukur ya adik-adik masih bisa menikmati hari, masih bisa ibadah. Apaan sih Leon? Nyenggol-nyenggol aja. Aku yang nyenggol? Iya kamu nyenggol, kamu sengaja. Enggak, aku enggak sengaja. Akhirnya aku udah nyenggol. Iya kamu sengaja. Enggak, aku udah nyenggol. Gak usah bohong deh. Aku enggak bohong. Loh, Dia loh, tau loh. banget tuh. Loh, kok malah bertengkar sih kalian ini? Gimana? Kita sedang ibadah, kok malah bertengkar? Leonnya enggak jelas. Loh, Enggak, aku enggak nyenggol ya. oh, aduh. Ini kan namanya bermusuhan. Padahal di dalam Tuhan kita kan harus ada kasih. Ingat gak? Kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati, maka kita ada kasih sukacita, ya kan? Ada kasih di dalam kita. Kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Ya kan? Iya. Berarti Ya. enggak ada Roh Kudus dari Leon. Bukan gitu, Linda. Kita belajar ya mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hatinya kita. Ayo, Leon sama Linda yang rukun. Leon madep ke Linda. Linda madep ke Leon. Kita mau bersama-sama ikuti ibadah. Ini enggak selesai-selesai loh kalau gini tengkar terus. Ya? Kenapa? Kok masih nggak mau rukun? Kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Kalau gitu harus ada kasih di dalam hati, ya? Iya. Ayo. Udah. Tak maafin. Yuk, kita nyanyikan lagu. Rukun cinta satu dengan yang lain. Itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Linda, Lian, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa hidup rukun. Karena apa, Linda? Karena kisah, salah, kasih. Iya, karena ada kasih di dalam hati kita. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siap? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk meminta pimpinan Tuhan dan kemudian kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami punya kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan kembali. Tuhan pimpin kiranya kami bisa mengerti akan firman yang disampaikan. Kami juga boleh belajar dari firman itu Tuhan, dan kami juga melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan pimpinlah kami yang lemah ini, dan Tuhan juga pimpin kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman itu sungguh-sungguh dari Tuhan dan boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita mendengarkan kisah mengenai awal hidup dari seorang yang kejam yang nantinya akan beralih menjadi seorang yang sungguh-sungguh setia menjalani hidupnya melayani Tuhan di dalam pengkabaran Injil. Nah, siapa dia? Masih ingat minggu yang lalu? Dia adalah Paulus, ya, yang sebelum bernama Paulus dia dikenal dengan nama Saulus. Saulus, ya. Nah, Gideon akan pakai kata Saulus dulu, bukan Paulus, karena pada kisah ini dia belum berganti nama. Nama Saulus itu sebetulnya sama dengan kata-kata nama seorang raja pada Perjanjian Lama, namanya adalah Raja Saul. Ya, Saul. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, maka akan dituliskan sama, Saul. Ya, King Saul sama Saul yang di Paulus sama. Saul mempunyai arti kata diinginkan, diidolakan, diharapkan. Sama seperti Raja Saul. Ya, ayahnya mungkin berpikiran bahwa aku ingin anak ini nanti menjadi terkenal, menjadi seorang yang besar. Dan ternyata iya, Saul itu gagah, cakap, dan tinggi badannya, lebih tinggi daripada orang-orang Israel pada umumnya. Dia akhirnya dipilih menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hatinya tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, sehingga Tuhan menolak dia. Nah, sama dengan Saul yang adalah Saulus itu. Dia juga mempunyai orang tuanya juga punya satu kerinduan, satu keinginan anaknya nanti kalau udah besar juga menjadi seseorang yang diharapkan bisa menjadi seorang terkenal. Dan Saul memang menjadi terkenal. Saulus, ya, menjadi terkenal pada saat itu. Terkenal karena menganiaya jemaat Tuhan. Tapi itu juga salah, ya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sama tuh, Raja Saul tidak berkenan, Saulus juga melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita ingat minggu yang lalu bahwa Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus ketika di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damaskus, ya. Kalau di sini Damaskus, kalau di dalam Alkitab Damsyik. Damsyik sama Damaskus itu sama. Kira-kira kalau di dalam peta kita lihat jaraknya, maka kalau jalan kaki kira-kira sekitar 4-5 hari lah pada saat itu. Kalau naik kuda berarti lebih cepat lagi, ya. Nah, setelah itu Saulus buta, padahal itu udah mau nyampe di Damsyik. Kemudian teman-teman Saulus membawa Saulus menuju ke Damsyik. Di sana Saulus buta dan 3 hari lamanya dia berdiam diri. Teman-temannya pasti juga bingung. Ini gimana nih, pemimpin kita buta. Nah terus kita nggak jadi dikejar-kejar orang Kristen. Duh, gimana nih? Ya, mungkin mereka kemudian akhirnya, udah kita balik aja ke Yerusalem. Kita laporan dulu sama imam kepala. Ya, Saulus 3 hari ada di satu tempat di penginapan di sana. Dia badannya lemah. Dia bukan karena dia buta dia lemah. Bukan juga karena 3 hari 3 malam dia tidak makan. Tetapi karena apa?
Hati Paulus itu sedih. Dia itu menyesal. Dia teringat di dalam gelap matanya yang sekarang buta ini, kegelapan. Dia merenung akan hidupnya yang sudah dilakukannya. 3 hari di dalam kegelapan. Sama seperti Nabi Yunus. Ketika 3 hari di dalam perut ikan, di dalam kegelapan, Nabi Yunus mengingat akan hidupnya. Ketika dia melawan perintah Tuhan, Allah menyuruh dia ke kanan, dia malah ke kiri. Allah menyuruh dia maju, Nabi Yunus malah mundur. Allah menyuruh Nabi Yunus ke Niniwe, Nabi Yunus malah pergi ke Tarsis. Berlawanan. Dia mencoba tidak taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan mengarahkan Nabi Yunus untuk kembali menjadi saksi dia di Niniwe. Jadi di dalam kegelapan, di dalam perut ikan, Nabi Yunus mengatakan, di dalam kematianku aku berseru kepada Tuhan. Dan dia menjawab aku, dia memberikan hidup kepadaku. Sama seperti Paulus. Paulus ketika dia di dalam kegelapan, dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia menyadari, Tuhan, aku sudah salah. Yang dulu aku anggap membanggakan. Aku ini bangga karena aku orang Yahudi asli, orang Ibrani asli. Dan dari kecil aku dididik dengan adat Yahudi yang sangat ketat. Aku bersekolah sampai aku bersekolah di perguruan tinggi yang tertinggi, yang terhebat di Yerusalem. Aku belajar Taurat dengan Gamaliel, guru yang paling tinggi, yang paling hebat di Yerusalem. Aku menguasai Taurat dengan sangat teliti. Dan aku berani berdebat dengan siapapun juga tentang Taurat. Aku juga menghukum orang yang berani melanggar hukum Taurat. Sampai-sampai aku kejar juga tuh pengikut-pengikut Yesus yang melencengkan Taurat dengan mengatakan mereka harus beribadah kepada Yesus yang baru mati dan bangkit beberapa tahun yang lalu. Aku kejar, aku aniaya, bahkan aku bunuh. Itu yang aku lakukan. Tapi semua yang aku banggakan itu, ketika ketemu dengan orang Yahudi pun mereka juga melihat aku hebat. Ketemu dengan ahli Farisi, ke ahli Taurat, orang Farisi, ketemu dengan mahkamah agama, mereka semua tepuk tangan. Memang Saulus ini hebat, dia berani sekali. Berani mengejar orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Ya, wah, ternyata apa yang aku dulu pandang hebat itu semua tidak benar. Itu sampah. Aku justru menganiaya Tuhan yang aku sembah. Aku menganiaya umat Tuhan. Aku mengejar, aku membunuh mereka. Betapa berdosanya aku ini. Paulus menangis. Paulus mengingat akan hidupnya. Ternyata yang dia anggap semua hal yang membanggakan itu salah di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan membuka hatinya, dia tahu apa yang dilakukan itu benar-benar memalukan. Aku malu Tuhan. Aku mohon ampun padamu. Ampunilah aku. Saulus di dalam kegelapan matanya yang buta 3 hari, dia berdoa mohon ampun kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mengampuni apa yang dia lakukan. Dan Tuhan dengan lembut, Tuhan menyatakan akan ada nanti anakku Ananias datang kepadamu. Dia akan berdoa untuk engkau. Saulus menunggu Ananias. Jadi ketika Ananias datang kepadanya, Ananias yang juga awalnya takut kepada Saulus. Kenapa? Ananias tahu bahwa Saulus ini datang ke Damsyik
untuk kejar, aniaya, tangkap, dan bunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan menyuruh Ananias untuk bertemu dengan Saulus. Maka Ananias di dalam doanya, dia bertanya kepada Tuhan, sungguhkah ini harus kulakukan? Dan Tuhan mengatakan bahwa kau harus ke sana karena aku sudah merencanakan satu pekerjaan yang besar buat Saulus. Maka Ananias datang kepada Saulus dan berdoa, mendoakan, Saulus begitu bahagia, bersukacita karena Ananias datang. Dan tidak hanya ketika matanya kemudian sembuh, Ananias juga membaptis Saulus menjadi pengikutnya. Ananias bercerita bahwa Tuhan menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan sedang akan dinyatakan melalui diri Saulus. Saulus bersukacita karena Tuhan tidak saja mengampuninya, tapi Tuhan mau memakai dia. Di dalam sukacitanya ini, dia bergabung bersama murid-murid Tuhan yang lain, pengikut-pengikut Tuhan, sharing. Ya, adik-adik, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 itu dikatakan di sana bahwa bagaimana kisah yang ke-19, minta maaf, 9 pasal yang ke-19 ya. Itu bagaimana Saulus bersama dengan murid-murid mereka kemudian sharing dan melakukan saling menguatkan di sana. Sebetulnya ada satu kisah yang tidak disebutkan di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh siapa, adik? Ada yang tahu? Siapa yang menuliskan Kisah Para Rasul? Dia adalah seorang tabib yang juga menulis kitab Injil. Dia adalah Lukas. Ya, Lukas itu tabib, seorang tabib yang menulis Injil. Lukas tapi juga dia menulis Kisah Rasul. Nah, Lukas tidak menyebutkan satu kisah yang terjadi setelah pertobatan Saulus di Damsyik. Ada satu kisah yang disebutkan di Galatia 1 ayat 17 bahwa Saulus setelah itu pergi ke satu daerah di Arab. Ya, di sana ada pelayanan. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke Damsyik setelah dari Arab itu. Nah, kenapa tidak kembali ke Yerusalem? Kenapa kembalinya ke Damsyik? Pada saat itu, murid-murid Tuhan masih belum mengenal Saulus. Murid-murid Tuhan masih mengenalnya sebagai seorang yang kejam, yang memburu orang-orang Kristen. Maka Saulus kembali ke Damsyik karena di sana bertemu dengan pengikut-pengikut Yesus yang sudah mengenal Saulus, di mana Saulus sudah bertobat. Maka setelah bepergian itu, ya, Saulus kembali ke Damsyik dan kemudian di sana mulai mengajar. Nah, di dalam Kisah 9 ayat 20, 21 dan seterusnya, kemudian dikatakan bahwa Saulus dengan berani mengajar. Karena Saulus ini adalah seorang bekas orang Farisi, dia terbiasa untuk berbicara, mengajar di sinagoge-sinagoge. Maka kemudian Saulus pergi ke sinagoge juga di Damsyik, di kota Damsyik, dan kemudian dia mulai mengajar. Dia mengajar dengan runut. Ya, kalau di sinagoge itu biasanya ada pemimpin, lalu pemimpin nanti menyampaikan, apakah ada yang akan menyampaikan firman Tuhan? Silakan. Wah, pada saat itu Paulus maju ke depan. Ya, saudara-saudara, saya akan berbagi mengenai firman Tuhan. Lalu Paulus menyatakan, dari sejak Adam dan Hawa, bagaimana Allah menciptakan Taman Eden, lalu manusia kemudian jatuh di dalam dosa. Paulus bercerita runtut, kemudian Abraham, sampai dengan Abraham, Tuhan akan menentukan keturunan yang membawa damai. Lalu melalui para nabi, dijanjikan akan ada penyelamat. Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa akan ada kelahiran, ada Raja Damai. Lalu bagaimana kelahiran Raja itu dan di mana? Nabi-nabi memberikan nubuatannya. Lalu bagaimana dia akan mati dan disalibkan dan kemudian akan bangkit. Semua tertulis di dalam kitab dan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati dan disalibkan dan bangkit untuk kita semua, untuk diselamatkan. Dan saudara-saudara semua, aku juga sama. Aku bertemu dengan dia di dalam perjalanan
dari Yerusalem menuju Damsyik. Wah, Paulus bercerita dengan runtut, dengan teliti. Diceritakannya semua orang-orang semuanya terheran-heran di Damsyik itu. Orang-orang Yahudi ada yang mulai percaya, wah begitu ya. Tapi juga banyak yang mereka tidak suka dan menjadi membenci Saulus. Mereka berkata, bukankah orang ini dulu yang mau mengejar orang-orang Kristen pengikut Yesus itu? Iya betul. Betul, dia mengejar di sana. Kenapa dia sekarang jadi mengabarkan berita tentang Yesus? Iya ya, kenapa seperti itu ya? Ada yang lain mengatakan, wah bahaya. Orang ini jauh lebih berbahaya dari pengikut-pengikut Yesus yang lain. Loh kenapa? Kok berbahaya? Karena dia berani sekali. Dia sudah beberapa kali di sinagoge ini dan dia bicara begitu terus. Ini bahaya, akan banyak orang nanti yang tersesat oleh karena dia. Oh betul. Lalu orang-orang ini menjadi benci, menjadi marah dengan Saulus, dan mereka mulai merencanakan, kalau gitu kita bunuh dia saja supaya selesai perkara. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi berencana membunuh Saulus. Rencana ini didengar oleh murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Yesus di Damsyik. Nah, mereka kemudian berpikir bagaimana merencanakan menyelamatkan Saulus supaya tidak dibunuh. Apakah Saulus takut mati? Apakah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Yesus takut mati? Takut Saulus mati? Jawabannya tidak. Mereka tidak takut mati. Karena kalau kita melihat nanti perjalanan Saulus yang nanti menjadi Paulus, akhir hidupnya, kita akan tahu bahwa Saulus tidak takut mati. Tidak takut mati. Bahkan dia nanti matinya akan juga sangat mengerikan di zaman Raja Nero yang menguasai Romawi pada saat itu. Nah, kenapa ini menyelamatkan diri? Karena masih ada pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Sehingga Saulus harus tetap hidup. Maka teman-teman Saulus, jemaat Tuhan di Damsyik, mereka berpikir gimana caranya supaya bisa keluar. Karena apa? Kota Damsyik itu seperti kota-kota zaman dahulu dikelilingi oleh tembok dan hanya ada satu pintu gerbang yang tempat orang keluar masuk. Nah, orang-orang Yahudi yang jahat ini yang mereka membunuh Saulus sudah bekerja sama dengan gubernur kota Damsyik. Dia juga laporin ke gubernurnya ada orang jahat, orang yang berbahaya bisa bikin kacau kota. Kalau tidak ditangkap, kalau tidak dibunuh, dia bisa membuat kota ini nanti kacau balau, terjadi kekacauan. Oh begitu ya. Tempatkan orang di pintu gerbang supaya jagain, jangan sampai orang ini lolos keluar dari kota. Oke. Jadi orang-orang Yahudi dan juga pengawal kota, mereka menjaga pintu gerbang siang dan malam. Lihat, ini ada orang yang ada Saulus, digeledah semua yang keluar masuk. Ada yang bawa gerobak, buka. Oh tidak ada orangnya, masuk boleh. Dijaga pintu gerbangnya sedemikian rupa. Nah, pengikut-pengikut Tuhan berpikir bagaimana caranya ya. Akhirnya ketemu cara. Paulus pada malam hari diturunkan melalui keranjang dari tembok kota ya, di sisi yang jauh dari pintu gerbang kota sehingga tidak terlihat. Kemudian diturunkan sampai dan kemudian Saulus dia berjalan dari Damsyik kembali ke Yerusalem. Ya, perjalanan kira-kira 4-5 hari berjalan kaki di sana. Nah, sampai di Yerusalem, apakah kemudian Saulus dengan mudah ketemu dengan rasul-rasul, dengan teman-teman Kristen di sana, pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Ternyata tidak. Pengikut-pengikut Tuhan Yesus di sana takut semuanya. Karena mereka masih ingat 3 tahun yang lalu Saulus itu di sana di Yerusalem itu paling kejam. Bahkan mereka juga ingat bagaimana Saulus ada ketika Stefanus dirajam. Dia ikut di sana dan ikut menyetujui bagus dirajam. Mereka masih ingat setelah itu bagaimana Saulus masih melakukan pengejaran, penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Maka pengikut-pengikut Yesus tidak percaya.
Ini jangan-jangan nanti ketika Saulus masuk ketemu kita tiba-tiba ditangkap. Ya, pada zaman itu pengikut Yesus masih di dalam persembunyian, mereka tidak terang-terangan. Sehingga kalau misalnya ada penyusup masuk, lalu kemudian dia beritahu, ini tempat persembunyiannya, bisa jadi semua kelompok itu akan diangkut dan ditangkap semua. Maka murid-murid Tuhan tidak berani menemui Saulus. Saulus sadar bahwa memang itu adalah kondisi yang nyata dan real. Dia tidak bisa menyalahkan teman-teman yang lain, karena dia adalah pembunuh yang kejam, pembunuh yang sangat terkenal, mengejar orang-orang Kristen pada saat itu. Saulus berdoa, dan Tuhan menjawab. Saulus bertemu dengan seorang yang bernama Barnabas. Barnabas adalah murid Tuhan, pengikut Yesus yang sangat sabar, rendah hati, lemah lembut. Dia suka sekali menerima orang, membawa kepada Kristus, berbicara, berbincang-bincang. Maka Barnabas dengan satu keyakinan bahwa semua orang bisa bertobat, tidak perlu ditakutkan. Barnabas menemui Saulus, lalu Saulus bertemu dengan Barnabas dan bercerita mengenai kisah hidupnya. Apakah kau Barnabas? Betul, aku Barnabas. Apakah kau Saulus? Ya, aku Saulus. Saulus, aku mendengar kisah tentang engkau. Ceritakan kembali kepadaku apa yang Tuhan sudah kerjakan padamu. Saulus bercerita, aku adalah pembunuh, kamu sudah tahu. Tuhan bertemu dengan aku di perjalanan Yerusalem menuju Damsyik. Aku bertemu Ananias di Damsyik. Aku melayani di sana. Aku juga sudah mengartakan Injil. Bahkan aku mau dibunuh di Damsyik. Engkau, Barnabas, bisa cek kondisiku kepada teman-teman di Damsyik. Barnabas dengan teliti mendengarkan Saulus. Dia pengen tahu Saulus berbicara benar atau tidak. Nah, setelah itu tentu Barnabas juga cek ke teman-teman di Damsyik, benar enggak Saulus ini adalah sungguh-sungguh bertobat dan anak Tuhan yang setia. Teman-teman di Damsyik tentu memberikan satu kesaksian, betul. Dia sudah mengabarkan Injil dan mau dibunuh di sana. Dia dengan berani setiap hari ada di sinagoge. Nah, Barnabas yakin. Lalu Saulus dibawanya. Saulus, kalau begitu kau sekarang bersama dengan aku, kita akan bertemu dengan murid-murid Tuhan yang lain di Yerusalem. Aku akan perkenalkan kepada mereka semua. Wah, Barnabas bawa Saulus kepada rasul-rasul, kepada murid-murid Tuhan dan pengikut dan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Awalnya semuanya takut. Ini dulu pembunuh. Jangan-jangan nanti bunuh kita semua, gimana ini? Wah, tapi Barnabas yang tenang. Tidak usah takut. Dia sungguh-sungguh sudah bertobat. Dia memberitakan firman dengan berani untuk Injil, untuk Tuhan. Wah, awalnya semuanya pada takut, tapi kemudian mereka bersuka cita. Wah, puji Tuhan ya. Orang yang dulu begitu kejam, begitu giat mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh pengikut-pengikut Yesus, sekarang berbalik, dipakai Tuhan dengan berani sekali. Saulus pun senang bertemu dengan teman-teman semua. Sekarang aku punya keluarga di sini. Aku bisa sharing, aku bisa pelayanan di sini. Nah, kegembiraan ada di situ. Namun orang-orang kota, orang-orang Yahudi yang lain, mereka juga tahu Saulus. Mereka dengar Saulus sudah berubah. Mereka pengen tahu, betulkah seperti itu? Nah, Saulus seperti juga di Damsyik punya kebiasaan. Dia pergi ke sinagoge, lalu dia mengajar di sana, ya. Paulus juga di Yerusalem pergi ke sinagoge. Dia di tempat ibadah, dia mengajar sekali lagi tentang Taurat, tentang Yesus. Bagaimana dia bangkit, bagaimana dia menebus dosa manusia. Bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus. Dan mengajak semuanya untuk bertobat. Orang-orang Yahudi yang dulu teman-teman dia, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yang cerdas, yang pandai, yang dulu ikut bersama-sama dia dengan dia memburu orang Kristen, mereka bertanya-tanya, loh, kok jadi seperti ini Saulus? Kenapa sekarang dia jadi membela orang Kristen? Kenapa ini? Mereka semua kemudian berdebat dengan Saulus, bertanya, kok kamu yakin
bahwa Mesias itu sudah datang dalam diri Yesus. Mesias itu belum datang menurut Taurat. Wah, Saulus menjelaskan, tidak. Mesias itu sungguh-sungguh sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus. Kamu harus percaya. Buktinya adalah ini. Dia lahir di Bethlehem. Dibuktikan semuanya. Taurat, Perjanjian Lama mengatakan dia ada di Bethlehem. Lalu bagaimana dengan hidupnya? Bagaimana ketika dia disalib? Yesaya mengatakan bagaimana kondisi rupanya? Bagaimana dia dimuliakan? Wah, Saulus menjelaskan semuanya dengan clear dan jelas. Dan orang-orang Yahudi itu semuanya tidak bisa mendebat Saulus. Saulus yang dulu membela mati-matian Taurat, sekarang Saulus membela mati-matian Injil. Saulus yang dulu dengan berani dia mengejar orang-orang Kristen dan menganiaya. Sekarang Saulus dengan berani memberitakan firman dengan luar biasa. Saulus yang dahulu dia berani mati oleh karena Taurat. Sekarang Saulus berani mati karena Injil. Terjadi perubahan dan semua orang melihat seperti itu. Orang-orang Yahudi tidak suka. Ahli-ahli Taurat tidak suka. Imam Farisi tidak suka. Mahkamah tidak suka. Maka orang-orang Yahudi kemudian mereka berpikir, Saulus ini lebih berbahaya daripada pengikut-pengikut Yesus yang lain. Pengikut Yesus yang lain tidak sangat vokal, tidak sangat berani seperti dia. Setiap saat pergi ke rumah ibadah dan kemudian berkhotbah, memberitakan Injil. Ini akan semakin banyak orang tersesat. Kita harus membunuh dia. Maka orang-orang pun, orang Yahudi di Yerusalem, mereka berencana untuk membunuh Saulus. Dan sekali lagi, murid-murid yang ada di Yerusalem mereka mendengar bagaimana orang-orang kota itu sudah tidak suka lagi dengan Saulus. Maka mereka kemudian merencanakan satu perjalanan. Saulus untuk sementara akan dikirim ke daerah lain supaya dia bisa melayani di sana. Dari Yerusalem mereka antar Saulus ke Kaisarea. Lalu dari Kaisarea Paulus naik kapal menuju ke Tarsus, tempat di mana Saulus dibesarkan. Nah, di sanalah kemudian Saulus untuk sementara aman dan dia melayani di sana. Kemudian juga di Yerusalem yang gempar sudah mulai tenang, daerah sekitar Samaria semuanya menjadi tenang dan firman Tuhan tetap dinyatakan dan diberitakan. Orang-orang semakin bersukacita karena Saulus menjadi satu bukti bahwa orang yang demikian kejam bisa diubah oleh Tuhan menjadi pemberita firman yang berani dan setia. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kita pelajari dari kisah ini. 1, ketika Tuhan itu menyentuh hati seseorang dan bertobat seperti Saulus, maka akan ada perubahan yang radikal, yang luar biasa di dalam dirinya. Akan ada satu perubahan di dalam diri menuju kepada kebenaran. Saulus berani memberitakan firman. Saulus berani menegur hal-hal yang salah. Kita juga sama. Ketika Roh Kudus hadir dan menobatkan kita, membuat kita menjadi orang pengikut Yesus, maka kita harus berubah menjadi pembela kebenaran, menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Barnabas, orang yang sabar dan setia. Ketika semua murid yang lain tidak berani untuk bertemu dengan Saulus, Barnabaslah yang menemui dia. Karena Barnabas ini sabar. Barnabas ini memberi kesempatan orang untuk bertobat. Saulus yang kejam bertobat. Orang lain tidak percaya, tapi Barnabas ingin menemui dia dan ingin berbincang-bincang. Kita sebagai umat Tuhan juga sama. Kita harus punya hati juga seperti Barnabas yang memberi kesempatan orang lain, mengasihi orang, mengampuni orang, membawa orang lain kepada pertobatan dan persekutuan. Barnabas membawa Saulus kepada persekutuan dengan murid-murid yang lain. Yang ketiga, karya Allah kepada umat manusia terus terjadi. Allah punya rencana kepada Saulus, akan membuat dia melakukan pekerjaannya yang besar. Allah juga punya rencana buat diri kamu semua, adik-adik, meski kamu masih kecil. Dari kecil sampai dengan besar, Allah punya rencana buat kamu. Maka jaga hidup kita baik-baik, jaga hidupmu baik-baik,
supaya Tuhan bisa pakai hidup kita nantinya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita berdoa mengakhiri firman kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman. Kami boleh belajar dari Saulus Tuhan yang begitu berani dan setia memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada kami untuk juga belajar menjadi saksi-saksi Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Beri kekuatan pada kami Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ternyata Paulus setelah bertobat, hidupnya tidak mudah ya. Masih banyak yang harus dihadapi. Tapi orang yang bertobat, di dalam hatinya ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa itu? Buah roh. Ya, bertobat, berbuah, dan terus menceritakan kabar baik. Adik-adik juga ya, adik-adik yang sudah bertobat, yang sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mau berbuah di dalam Tuhan. Yuk kita nyanyi, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, siap Lian Linda? Ya. Ya. Tundukkan kepala, ikutin kakak berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah pimpin kami pimpin kami ibadah kami ibadah kami hari ini. hari ini. Tolong kami Tolong kami berani menceritakan menceritakan firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami kami berdoa. berdoa. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, untuk aktivitas yang kelas kecil, kita akan bikin seperti gambar-gambar di bawah ini ya. Contohnya yang sudah jadi. Adik-adik bisa mulai dari membuat 3 lingkaran atau 3 persegi panjang. Lalu
ditulis, yang belum bisa menulis boleh minta bantuan papa mama, ditulis kata-kata bertobat, berbuah, dan bersaksi. Bertobat, berbuah, dan bersaksi atau menceritakan kabar baik ya. Kita mau mengingat cerita hari ini tentang Paulus dengan membuat aktivitas ini. Lalu ditempel. Nah, jadi kita akan mengingatnya lalu dibuat hiasan. Bertobat, berbuah, dan bersaksi. Kalau yang kelas besar, kita akan bikin pop up. Jadi pop up-nya nanti bisa dibuat hiasan seperti ini. Seperti ini. Atau bisa juga diwarna. Tulisannya sama ya. Bertobat, berbuah, dan bersaksi. Bisa print dengan link di bawah ini. Setelah ngeprint nanti yang garis hitam dipotong, yang garis merah lipatnya ke dalam, kalau yang garis biru lipatnya keluar ya, yang garis titik-titik biru. Ya, ini hasilnya ya. Seperti ini. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Sampai jumpa. Dadah.